hatimu, buka pikiranmu. Tuhan hadir berbicara padamu. Shalom, kita berjumpa kembali di channel Getsemani Ministry dalam Evangelium di Minggu tanggal 17 Agustus 2025 yang akan kita bahas secara ekspositori. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kudus, kami bersyukur atas firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami saat ini supaya kami dapat memahami firman-Mu saat ini. Berikanlah kami hikmat dan kerendahan hati untuk dapat merenungkan kasih dan kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita diambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan 17. Demikian firman-Nya. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikian firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, selamat hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 2025. Dan kita tahu bahwa setiap tanggal 17 Agustus bangsa kita berseru dengan lantang merdeka. Tetapi pertanyaannya, apa sesungguhnya arti kemerdekaan yang sejati? Apakah hanya bebas dari penjajahan politik atau ada kemerdekaan yang lebih dalam yang membentuk cara kita hidup, berpikir dan bertindak? Saat ini kita merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Sebuah momen untuk kita mensyukuri kemerdekaan yang telah Tuhan anugerahkan kepada bangsa kita. Kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga tentang hidup dalam kebebasan sejati sebagai umat Allah. Firman Tuhan bagi kita hari ini, Rasul Petrus mengajak kita untuk hidup sebagai orang merdeka, namun dengan penuh tanggung jawab yang mencerminkan identitas kita sebagai warga kerajaan Allah, sekaligus juga warga negara. Bagaimana kita sebagai orang Kristen dapat menghidupi kemerdekaan ini dengan cara memuliakan Tuhan, tetapi sekaligus juga memberkati bangsa kita. Mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ayat 11 sampai dengan ayatnya 12, yaitu merdeka dari nafsu dunia. Hidup sebagai pendatang yang berperang melawan daging. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Perhatikan konteksnya di mana Petrus menulis kepada orang-orang Kristen yang hidup di tengah budaya non-Kristen. Bahkan kita perhatikan seringkali mereka menghadapi tekanan dan penganiayaan. Mereka disebut sebagai pendatang dan perantau, menunjukkan bahwa dunia ini bukan rumah sejati mereka. Kerajaan Allah adalah tujuan akhir dari mereka. Namun sebagai warga surgawi, kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kita dipanggil dalam tanda kutip untuk berperang, bukan untuk melawan bangsa lain, tetapi pertama sekali adalah melawan keinginan daging, hawa nafsu, ambisi egois, dan pola hidup duniawi yang rusak. Karena seseorang itu bisa mengalahkan orang lain, berperang mengalahkan orang lain, tetapi seringkali kalah untuk mengalahkan diri sendiri. Dia tidak bisa mengalahkan diri sendiri. Itu sebabnya ada perkataan, pemenang sejati adalah mereka yang mampu mengalahkan diri sendiri.
Jadi kemerdekaan rohani adalah kemerdekaan dari dosa, bukan kebebasan untuk hidup semaunya. Inilah esensi daripada disiplin diri daripada orang Kristen. Jadi perilaku kita harus menjadi saksi hidup di tengah masyarakat. Di Indonesia sebagai warga negara kita dipanggil untuk menunjukkan integritas, kasih, dan keadilan. Sehingga orang-orang di sekitar kita melihat Kristus lewat hidup kita. Misalnya dalam konteks Hari Kemerdekaan Indonesia saat ini, kita bisa berkontribusi dengan menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan bekerja untuk kebaikan bersama. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di hari kemerdekaan ini kita harus bertanya, apakah kita sungguh-sungguh sudah merdeka dari dosa? Jangan sampai kita berseru merdeka, merdeka, tetapi masih menjadi budak amarah, budak daripada iri hati, budak dari kebencian dan ketamakan. Hidup kita masih dikuasai, dijajah oleh dosa, keinginan daging, dan lain sebagainya. Kemerdekaan Kristus sesungguhnya membebaskan kita dari belenggu batin yang paling dalam. Oleh karena itu, mari kita lihat diri kita saat ini. Mari kita merdeka dari hawa nafsu dunia, karena kita adalah sebagai pendatang yang terus berperang melawan daging. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, merdeka untuk menjadi terang, yaitu bersaksi lewat perbuatan baik di tengah-tengah dunia. Ayatnya yang ke-12, dikatakan di sana, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa lain, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang yang berbuat jahat, mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan akhirnya memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi di tengah tuduhan palsu dan stigma negatif terhadap orang Kristen pada zaman Petrus, jawaban Petrus bukanlah berdebat, tetapi kesaksian hidup. Perbuatan baik adalah senjata kesaksian yang paling kuat. Kenapa? Karena lewat kehidupan kita yang baik dan benar, itu bisa menjadi kesaksian yang dapat dilihat oleh semua orang dan itu tidak terbantahkan. Dunia boleh menfitnah, tetapi hidup yang murni akan membungkam segala macam tuduhan. Karena orang merdeka tidak hidup untuk balas dendam atau menuntut hak secara egois. Tetapi bagaimana kita di tengah-tengah dunia ini melayani dan akhirnya kita bisa memberikan dampak. Tapi saudara, apakah bangsa ini bisa melihat terang Kristus lewat hidup kita? Kita sebagai misalnya seorang pekerja, dapatkah terlihat terang Kristus di dalam kehidupan kita? Kita yang masih pendidikan mungkin di sekolah, bisa nggak hidup kita itu menjadi berkat bagi orang lain sehingga terang Kristus bisa dinyatakan lewat itu? Di dalam komunitas atau lewat media sosial kita, apa yang kita bagikan di media sosial kita? Hari ini ujaran kebencian dan segala macam hal-hal yang tidak benar itu benar-benar bertabur di media sosial. Apakah kita sebagai orang percaya memperlihatkan terang Kristus lewat postingan-postingan kita, komentar-komentar kita di media sosial? Marilah kita mengisi kemerdekaan bukan dengan euforia saja, tetapi dengan perbuatan baik yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Yang ketiga, merdeka dalam tunduk dan menghormati, yaitu taat kepada otoritas dan menghormati sesama. Ayat 13 sampai dengan 17. Dikatakan hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Jadi kemerdekaan di dalam Kristus tidak berarti anti otoritas. Tapi justru sebaliknya, orang Kristen dipanggil untuk tunduk kepada pemerintahan. Sejauh pemerintahan itu takut akan Tuhan. Atau sejauh tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Petrus menyebut otoritas sebagai alat Allah untuk menghukum kejahatan dan memuji kebaikan. Dan memang itu diberikan kuasa itu kepada negara. Tetapi celakalah negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan Tuhan itu kepada mereka. Jadi orang merdeka sejati adalah orang yang menyadari tanggung jawab etisnya di tengah masyarakat. Jadi kalau kita dikatakan sudah merdeka, khususnya merdeka dari belenggu dosa itu, maka kita harus sadar kita memiliki tanggung jawab etis di tengah-tengah masyarakat. Kita harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi 4 prinsip hidup merdeka menurut Petrus di ayat 17 itu adalah menghormati semua orang. Artinya tidak ada diskriminasi, baik itu lewat ras, golongan, agama, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kasihilah saudara-saudaramu. Artinya kita hidup di dalam
adaptasi komunitas. Dan yang ketiga itu takutlah akan Allah. Karena apa? Karena Allah lah menjadi pusat moralitas kita. Ketika kita tidak takut Allah, maka kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Dan yang keempat, hormatilah raja, yaitu bagaimana kita harus taat kepada pemerintah dengan bijaksana. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di usia 80 tahun Indonesia, kita masih menghadapi tantangan besar, korupsi yang merajalela, intoleransi, konflik sosial. Untuk itu gereja terpanggil bukan hanya sekedar memberikan kritikan-kritikan saja, tetapi bagaimana kita menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat. Mari kita isi kemerdekaan dengan ketaatan yang bijaksana, kasih yang aktif dan hormat yang tulus. Inilah cara menjadi warga negara yang baik, sekaligus warga kerajaan Allah. Oleh karena itu, kita yang sudah merdeka, kita merdeka untuk melayani Tuhan. Ingatlah bahwa kemerdekaan Indonesia adalah anugerah, dan kemerdekaan kita juga dari dosa itu adalah anugerah dari Tuhan. Tetapi ingatlah juga, kemerdekaan dalam Kristus jauh lebih dalam dan kekal. Kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi warga negara yang bebas, tetapi juga hamba-hamba Allah yang harus hidup taat, kudus, dan menjadi terang di tengah-tengah bangsa ini. Marilah kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 bukan hanya sekedar euforia dan seremonial saja, tetapi dengan komitmen hidup yang baru, yaitu pertama, mari kita menjauhi dosa. Yang kedua, mari kita menjadi saksi lewat perbuatan baik. Dan yang ketiga, tunduklah kepada otoritas, yaitu pemerintah, dengan hati yang takut akan Allah. Itulah arti sejati dari berperilaku sebagai orang merdeka. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, di HUT yang ke-80 ini, mari kita renungkan panggilan kita sebagai orang merdeka dalam Kristus. Kita adalah pendatang dan perantau di dunia ini, tetapi kita dipanggil untuk hidup dengan integritas, tunduk kepada otoritas, dan melayani sesama dengan kasih. Dengan demikian, kita tidak hanya memuliakan Allah, tetapi juga menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Marilah kita berdoa supaya Tuhan menolong kita hidup sebagai orang merdeka yang sejati, yang menghormati Dia dan memberkati negeri ini. Kiranya Tuhanlah yang memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur atas kemerdekaan Indonesia yang ke-80 dan juga kebebasan kami dalam Kristus. Bantulah kami hidup sebagai orang merdeka yang dapat memuliakan Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi bangsa ini. Berkatilah Indonesia, berkatilah para pemimpinnya. Biarlah bangsa kami semakin baik ke depan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.